Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu dosen, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nurwahida Adrianti dengan NIM 20564 dari jurusan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraon Malang. Video pembelajaran ini dibuat guna untuk mengetahui tentang korupsi sampai dengan cara pemberantasan korupsi. Baik, kita langsung saja ke pembahasan tentang apa itu korupsi. Yang kita bahas dari pembelajaran kali ini yaitu bentuk-bentuk korupsi, integritas, faktor-faktor penyebab korupsi, dampak korupsi, nilai dan prinsip anti korupsi, dan upaya pemberantasan korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, artinya corruptio atau corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi sebaliknya. Adapun kata corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu bahasa Latin yang lebih tua, artinya busuk, rusak, dipikat, atau disuap. Sehingga kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Lalu bentuk-bentuk korupsi diantaranya, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Lalu integritas, yang berasal dari bahasa Latin integer artinya keutuhan, kesehatan, tak tersentuh, utuh, menyeluruh. Secara harfiah integritas ialah konsistensi dan keutuhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Menurut Gostick dan Telford, karakteristik seseorang yang berintegritas tinggi, yakni, menyadari hal-hal kecil itu penting, bertanggung jawab, menetapi janji, jujur dan rendah hati, bertindak bagaikan tengah diawasi, serta konsisten. Kemudian faktor-faktor penyebab korupsi diantaranya, faktor internal, 1. Sifat tamak, rakus manusia 2. Gaya hidup konsumtif 3. Moral. Faktor eksternal, 1. Aspek sosial, contohnya, dalam lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. 2. Aspek politik, contohnya, ketika angka kemiskinan kian membesar, pelanggaran hukum dilakukan tanpa sungkan oleh elit politik, dan realitas korupsi terjadi di setiap ruang serta penyalahgunaan kekuasaan terus terjadi. 3. Aspek hukum, contohnya, mudah ditemukan aturan-aturan diskriminatif yang tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga menimbulkan multitafsir. 4. Aspek ekonomi, contohnya, ketika tingkat pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka seseorang berpotensi melakukan tindakan korupsi demi terpenuhnya semua kebutuhan. 5. Aspek organisasi, contohnya, kurang adanya sikap keteladanan pemimpin yang seharusnya menjadi panutan bagi bawahannya. Selanjutnya, beberapa dampak-dampak korupsi yaitu dampak ekonomi, contohnya seperti lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, dan rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, contohnya seperti mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, dan meningkatnya angka kriminalitas. Dampak terhadap penegakan hukum, contohnya yaitu hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara dan fungsi pemerintahan mandul. Dampak akibat kerusakan lingkungan, contohnya yaitu menurunnya kualitas lingkungan, serta menurunnya kualitas hidup manusia. Kemudian ada juga nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi diantaranya, kejujuran, kepedulian, kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Prinsip-prinsip anti korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan juga kontrol kebijakan. Lalu ada pula beberapa upaya pemberantasan dari korupsi, yaitu 1. Pembentukan lembaga anti korupsi, contohnya, lembaga independen yang mungkin dapat terlibat dalam pembentukan anti korupsi seperti lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan media. 2. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, contohnya, memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi, memberikan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. 3. Monitoring dan evaluasi, contohnya, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi. Sekian pada video pembelajaran kali ini, mohon maaf jika ada salah kata yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.